cerita tanggal 22 April kemarin jam 6 pagi sudah dilakukan alhamdulillah proses lahiran putri kami, ya, alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Proses lahirannya melalui sesar dan lahir dengan berat 3,6. Beratnya 3,67, panjangnya 48 cm. Dan yang membantu dokter Amin di sini, masya Allah, luar biasa. Terima kasih ya dok ya. Dan kami beri nama anak kami adalah Aisyah Aulia Putri Harlino. Aisyah itu dari nama istrinya Rasulullah. Kemudian Aulia itu juga berarti pemimpin yang baik, ya, insya Allah. Putri karena dia perempuan, dan Harlino nama saya. Jadi doa yang kami sematkan di nama putri kami, semoga menjadi perempuan soleha seperti istrinya baginda Rasulullah, dan juga bisa menjadi pemimpin yang baik, insya Allah seperti itu. Dan semua proses berjalan dengan lancar, dibantu dengan tim dokter dan tim medis yang sangat juga profesional, ya, dipimpin oleh dokter Hamim di sini. Dan juga terima kasih dari kami berdua untuk Rumah Sakit Brawijaya Saharjo yang sudah memberikan pelayanan yang sangat luar biasa, ya, dan kami sangat merasa terbantu sekali. Dan kami merasa bahwa rumah sakit ini memiliki kenyamanan, ya, untuk segala hal, termasuk juga green hospital konsepnya. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Ica mungkin buat tambahin. Iya, jadi alhamdulillah kita sangat terbantu sekali dengan Rumah Sakit Brawijaya Saharjo, karena jujur walaupun sudah pernah operasi sesar sebelumnya untuk kehamilan sebelumnya gitu, tapi walau di kehamilan yang ketiga ini itu memang banyak sekali ceritanya, ya, gitu, mulai dari tanggal lahiran yang maju, terus juga proses yang memang ini anak perempuan pertama kami gitu. Jadi kami sangat berterima kasih sekali sama Rumah Sakit Brawijaya Saharjo, dan alhamdulillah prosesnya semua cepat, dan bahkan sekarang pun juga nggak nyangka karena berbeda dari saat melahirkan sebelumnya gitu. Waktu melahirkan Brandon Malik di hari ketiga ya, hari keempat itu masih beradaptasi dengan semua keadaan. Kalau yang sekarang sudah lebih kuat, jadi sudah bisa lebih jalan, pemulihannya juga lebih cepat. Jadi sebenarnya HPL-nya Ica itu tadinya tanggal 1 Mei, tapi ada beberapa hal yang memang mengharuskan untuk dilakukan tindakan sesar di tanggal 22 April. Kami Ica sama saya datang ke rumah sakit ini tanggal 21 sore hari untuk CTG janin, ya, mengecek jantungnya janin. Dari hasil itu kemudian dilaporkan ke Prof, dan Prof langsung merekomendasikan supaya dilakukan tindakan di tanggal 22 jam 6 pagi. Karena hasilnya itu memang menurut Prof harus dilakukan di secepat mungkin, begitu ya, sesegera mungkin. Maka dilakukanlah sesar itu di tanggal 22 April 2024. Di semester awal waktu hamil Rendra sama Malik itu tuh nggak terlalu merasa mual, tapi kalau yang sekarang ini mual itu lebih sangat signifikan. Terus di kehamilan di trimester akhir pun rasain lagi mualnya, terus rasa-rasa kontraksi ini juga lebih cepat gitu. Jadi memang dia setiap kehamilan kan punya cerita, ya, dan ya inilah cerita kehamilannya yang ketiga gitu. Tahu Ica hamil, walaupun belum tahu jenis kelaminnya, kita udah sangat bersyukur sekali, ya, karena memang saya sama Ica dari awal nikah tuh memang pengennya anak lebih dari 2 gitu pengennya. Nah, jadi waktu tahu Ica hamil, wah, kita bahagia sekali. Ditambah begitu tahu 99% kata dokter adalah perempuan. Wah, masya Allah nih, jadi lengkap gitu ya. Jadi insya Allah secantik ibunya, ya. Dan saya kan belum pernah punya anak perempuan, jadi ini pertama kalinya. Maka sebelum anak saya lahir, saya tanya sama teman-teman, sama kakak saya yang punya anak perempuan, gimana sih cara
mendidik atau membesarkan merawat anak perempuan itu beda apa enggak sih? Ada yang bilang katanya dia sama ayahnya lebih lengket gitu, lebih dekat dan bondingnya lebih kuat gitu ya. Apa sih yang mesti dijaga gitu, dan gimana kemudian PR kita menjaga abang-abangnya tidak ada kecemburuan nih ya kan, terutama Malik yang selama ini jadi yang paling kecil, sekarang dia punya adik. Nah ini juga kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol sama dokter ya, kita dikasih arahan ya gimana supaya si anak tengah dan abangnya ini nggak merasa tersingkirkan perhatiannya karena ada adik yang baru, gitu. Juga konsultasi ke dokter anak. Nah beliau bilang boleh ditindik ya, boleh ditindik, tapi itu pilihannya kembali ke orang tuanya, mau ditindik langsung atau enggak, gitu dok ya, boleh ya. Jadi kalau tapi antingnya kita udah siapin. Nah ya, hadiah dari adik Ica ya. Hadiah dari adik Ica, jadi karena kan adik Ica itu perempuan semua, jadi kasih hadiah anting. Jadi kalau misalkan memang kita memutuskan untuk langsung ditindik, antingnya udah ada. 6, 7 3 ini buat kami berdua sudah alhamdulillah ya, kita akan besarkan dengan sebaik mungkin. Tapi kalau nanti misalnya Ica bilang yuk kita tambah lagi misalnya gitu kan, wah saya sih siap insya Allah ya, dan ada Prof Hamid juga di sini kan, jadi insya Allah kita bisa konsultasi juga dengan yang ahlinya lah gitu, yang expert gitu ya. Jadi waktu kan saya ikut ke ruang operasi, jadi sama Prof saya dikasih izin ya Prof, saya masuk ke ruang operasi, melihat semua prosesnya. Begitu tangisan pertama itulah yang bukan mengazankan, justru yang saya mengharukan pada saat dia nangis pertama kali diangkat sama Prof Hamid, Ica langsung nangis gitu ya. Terus saya masih bayang itu masih Rendra Malik waktu lahiran, dan harunya di situ sih saya. Terus melihat pertama kali dokter anak membersihkan, kemudian saya lihat wajahnya. Pertama yang ada di kepala saya ini Rendra banget waktu pertama kali lahir ya, mukanya Rendra banget, tapi juga mirip saya masih kecil gitu. Jadi perpaduan itulah, itu satu keajaiban. Jadi Allah berikan sesuatu yang luar biasa lah. Tapi kalau buat saya mengharukan saat pertama kali dengar tangisan dia. Kemudian waktu diangkat, Prof yang angkat gitu ya, saya lihat Pak ini anaknya udah lahir, wah itu udah nggak bisa nahan air mata. Saya lihat Ica juga udah nangis gitu kan ya. Jadi kalau Ica gimana? Iya, jadi terharunya sama ya kalau pas lagi lahiran itu kan, karena kan kalau misalkan sesar itu ibunya kan nggak bisa melihat pas diangkat, jadi bisa melihat diangkat itu kan memang dokter dan juga pendampingnya gitu. Jadi pas dengar tangisan, karena itu yang bisa menandakan bahwa bayinya sehat atau enggak gitu kan. Jadi begitu kita dengar tangisan pertama itu langsung bersyukur banget, langsung alhamdulillah, dan begitu dikonfirmasi bahwa perempuan ya Bu bayinya gitu kan, itu kita kayak wah ternyata benar, kita 99% dan akhirnya menjadi 100. Dan bisa dikatakan sekarang Ica udah ada memang ceweknya nih gitu kan, boneka ceweknya dengan boneka itu seperti apa sih? Mungkin nanti Kak jangan kaget kalau tiba-tiba udah diikat rambutnya. Oh kakak diikat rambutnya? Enggak, iya. Terus tiba-tiba bajunya kembar gitu kan, karena kan biasanya kalau perempuan tuh lebih gemes ya sama sesuatu yang couple gitu kan. Jadi terus nanti kalau misalkan katanya kan anak perempuan itu lekat sama ayahnya, jadi mungkin ayahnya juga harus siap kalau tiba-tiba harus bisa iketin rambut anaknya. Ini persiapannya sudah beberapa bulan sebelum dia lahiran. Jadi beberapa tiba-tiba paket datang ke rumah ya. Apa nih kok baju-baju perempuan, anak-anak kecil ya, baju bayi, perlengkapan kan. Nah ternyata Ica sudah menyiapkan itu, dan memang kalau Ica bilang pernak-perniknya memang lucu-lucu gitu. Nanti saya mau harus belajar juga. Nah jadi Rendra sama Malik waktu lahiran itu jam 6 pagi, mereka nggak ada di rumah sakit ini, mereka masih di rumah tuh. Mereka baru sampai jam 8 ya? Mereka jam 8, jam 10. Jam 10 ya? Soalnya tadi mau lebih, sebenarnya mereka tuh gini, kan kita datang ke rumah sakit hari Minggu tanggal 21. Terus kita memang sudah di situ kita kasih tahu ke mereka bahwa Bunda sama Ayah nggak pulang dulu ya, karena memang ternyata Bunda harus melahirkannya insya Allah besok pagi. Mereka pengen sebenarnya ikut, cuman kita memutuskan untuk kayaknya daripada nanti rebutan, dan ini kan sebenarnya agak dadakan ya gitu. Jadi nggak apa-apa di rumah dulu biar mereka juga cukup istirahat. Nanti begitu babynya sudah lahir, sudah masuk ke kamar,
kamar, mereka bisa lihat dengan tenang gitu. Jadi akhirnya memang mereka datang itu nih tanggal 22 sekitar jam 10 pagi, masuk kamar langsung yang dicari udah Assalamualaikum babynya mana gitu. Dari depan lorong rumah sakit itu udah teriak-teriak mereka sendiri. belum tahu nama ya. Jadi yang mereka teriak Deru gitu ya. Deru tuh Malik ngasih nama adik baru, namanya Deru. Itu dari bulan pertama ya. Dari sebenarnya dari yang waktu 2019 kan. Iya. Terus mereka tuh pokoknya manggil Deru, jadi dari lorong mereka udah teriak, Ici juga udah denger dari kamar kan, cuma nggak bisa ngomong baik kayak, ya udahlah gitu. Begitu melihat sih mereka heboh banget sih antusias. Sampai hari ini begitu mereka pulang sore kan pagi sekolah, sebelum sekolah video call dulu tuh. Mana adik gitu. Jadi mereka semangat sekali. Udah dikasih tahu sama Prof ya. Jadi begadang. Karena bayi memang kan ada fase-fase ya, begitu baru lahir menyusu tiap 2 jam ya. Kita juga standby terus dari kemarin, makanya ini agak kurang tidur aja ya, tapi tetap cantik. Iya, oke. Jadi kita siaplah dengan semua konsekuensi harus kita jalankan, karena itu yang kita sudah alami juga di anak pertama dan anak yang kedua gitu ya. Jadi insya Allah siap untuk begadang. Dari anak pertama nggak ada sih, cuman memang mengikuti saran dokter aja justru. Jadi kalau mungkin ya perbedaannya, kalau zaman dulu kan disebutnya itu gurita ya, tapi kalau zaman sekarang kan sudah lebih modern, kita pakainya korset gitu. Nah, jadi memang salah satu hal wajib yang perlu dipakai untuk ibu setelah melahirkan itu adalah korset. Kenapa ya? Karena untuk mengembalikan bentuk tubuhnya supaya seperti sebelum melahirkan lagi gitu. Dan ditambah kalau untuk kita yang operasi sesar itu untuk meredakan rasa nyeri juga di bagian jahitannya gitu. Jadi kayaknya itu sih. Tapi kalau untuk minuman khusus apa enggak, paling yang lebih diperhatikan itu adalah makanan, karena kan nanti apa yang dimakan itu akan lari ke ASI kan, terus akan diminum sama bayinya gitu. Jadi kayaknya lebih ke situ. Yang penting semuanya sehat dan dipantau aja semuanya, jadi nggak ada kayak ritual atau minuman khusus gitu. Assalamualaikum juga saya eksklusif sampai 5 tahun alhamdulillah. Jadi ini juga berusaha semoga bisa memberikan hasil eksklusif hingga 2 tahun ini. Sama Lia bedanya itu 9 tahun. Kalau Malik sama Lia bedanya hampir 7 tahun. Karena kalau Rendra sama Malik bedanya itu 2,5 tahun. Jadi Rendra Malik cukup dekat, sama yang ketiga ini cukup jauh. Masih ingat gitu, cuma dia pasti perlu belajar lagi. Terus kayak ingat-ingat lagi cara mandiin bayi bagaimana, terus jadi popoknya seperti apa, terus bedongnya gimana supaya dia hangat. Kalau saya agak bingung ya, ada beberapa bagian yang lupa gitu untuk ya cara gendong. Kemarin belajar lagi sama suster ya, kemudian cara mandiin bayi. Jadi kan tiap jam 6 pagi di rumah sakit ini dimandiin nih bayinya. Kemudian saya lihat langsung tuh gimana cara suster memandikan bayinya. Saya tanya pakai apa, kemudian akhirnya bagaimana, hangat apa enggak gitu segala macam. Jadi ya kita memang harus belajar lagi, kan 7 tahun yang lalu ya kurang lebih. Jadi memang harus banyak belajar supaya bayinya tetap sehat lah insya Allah. Tapi sejauh ini support system yang dari Sarude, dari anak-anak, dari keluarga, dari teman-teman, sahabat semua itu alhamdulillah baik sekali. Jadi mereka sangat mendukung dan benar-benar memberikan energi positif, terus masukan-masukan yang positif. Jadi insya Allah nggak ada sih. Enggak sih, cuma waktu pas Rendra itu sempat karena kan itu kehamilan pertama dan anak pertama ya. Jadi ketika ya bayi kan ada posisinya di mana dia nangis, terus kita bingung kayak tapi kok dia nggak mau nyusu, dia nggak mau ngapa-ngapain. Nah itu di situ agak bingung tuh gitu. Terus cuma ditenangin sama suster kayak nggak apa-apa, ini hal yang biasa gitu. Karena kita baru adaptasi juga, baby juga masih mencari semuanya gitu. Yang penting kita tenang, jangan panik, dan dilakukan sepenuh hati aja semuanya. Dan alhamdulillah ya udah bisa melewati fase oh iya, nggak perlu panik kalau dia nangis, nggak perlu panik kalau misalkan tiba-tiba
wanita yang sudah operasi 3 kali, jadi biasanya dokter menganjurkan untuk tidak hamil lagi. Alasannya karena risiko terjadinya robek atau rupture rahim pada saat kehamilan di atas 6 bulan atau 7 bulan dan bayi sudah mulai besar, maka ada risiko robek. Apalagi kalau terjadi kontraksi. Kalau robek, maka akan terjadi pemindahan janin yang ada di dalam rahim ke rongga perut. Nah, kalau terjadi pemindahan, biasanya bayinya meninggal. Yang mengalami perdarahan, ya itu harus emergensi, ya, harus segera dioperasi. Tujuannya menyelamatkan hidup. Tapi ada juga yang ambil sudah sesar 4 kali, 5 kali, ya. Tapi itu sangat individual, ya, dan sangat beruntung dengan